Pada malam itu, Ha Dongso pulang sambil menyanyikan lagu ciptaannya. Namun tiba-tiba dia diserang dan diculik oleh sekelompok pencuri organ. Mereka membawanya ke sebuah ruangan dan mulai melakukan operasi pada tubuhnya. Ada seorang pria tua yang sangat teliti dalam membedah tubuhnya, bahkan mengeluarkan kedua matanya. Setelah menyelesaikan tugasnya, pria tua yang disebut sebagai dokter itu tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, bagian-bagian tubuh yang akan dibuang tiba-tiba menjadi hidup dan menyerangnya. Dokter tersebut terbangun dan mengucapkan kata Connect. Di lain tempat, seorang wanita dengan plester di jari sedang mencari informasi tentang Connect di media sosial sebagai bahan untuk novelnya. Penduduk setempat dikejutkan dengan penemuan sebuah patung resin yang terbuat dari tubuh seorang wanita yang sudah meninggal. Meskipun polisi, penyidik, dan ahli forensik berusaha, mereka tidak bisa mengidentifikasi siapa yang melakukan hal itu dan apa motifnya. Satu-satunya petunjuk yang mereka temukan adalah tanda PL di tubuh wanita tersebut. Meskipun Dongso selamat dari insiden penculikan, dia kehilangan mata kanannya. Kondisi ini memaksa dia untuk selalu menggunakan penutup mata. Pada malam itu, dia sedang menyanyikan lagu ciptaannya yang kini populer di YouTube. Tiba-tiba, dia merasakan sakit dan melihat sesuatu yang berasal dari mata kanannya yang telah hilang. Dia menyaksikan seseorang mencari informasi tentang horoskop dan gambar-gambar aneh. Penglihatannya tiba-tiba hilang saat pria tersebut meneteskan obat ke mata kanannya. Dongso mengingat kembali saat tubuhnya dioperasi dan matanya dicongkel. Dokter yang sedang melakukan operasi terkejut ketika luka di tubuh Dongso tiba-tiba sembuh. Kehebohan itu membuat dokter memanggil komplotan pencuri organ, yang akhirnya membuat Dongso berhasil melarikan diri setelah mendapatkan kembali mata kirinya. Sayangnya mata kanannya sudah ditransplantasikan ke orang lain. Karena itu, dia sesekali bisa melihat apa yang dilihat oleh orang yang sekarang memiliki matanya, dan dia bertekad untuk mencari orang itu untuk mengambil kembali matanya. Para penyidik merasa kebingungan karena patung mayat kembali ditemukan. Mereka yakin pelakunya sangat terampil. Dari cara patung itu dibuat dengan sangat teliti, dari pemotongan tubuh hingga penggunaan resin untuk melapisi jasad, dan cara tidak biasa dalam memamerkan korban. Semuanya membuat detektif Choi yang memimpin penyelidikan merasa buntu. Sementara itu, Dongso dipukuli oleh 3 orang pemuda saat menyelamatkan bosnya. Mereka melakukan kekerasan fisik terhadap Dongso dan mengancamnya dengan pisau. Dongso, tanpa melawan, membiarkan telinganya ditebas. Saat melihat ekspresi wajahnya tanpa emosi dan telinganya terputus, mereka menyebutnya monster yang mengingatkan Dongso pada kenangan masa kecil ketika teman-temannya juga memanggilnya dengan julukan yang sama. Setelah ketiga orang itu pergi, telinga Dongso kembali pulih. Sementara ketiga pemuda itu berbicara tentang matanya. Obrolan mereka didengar oleh salah satu anggota komplotan pencuri organ. Orang itu kemudian melaporkan informasi tersebut kepada pemimpinnya. Pemimpin kelompok memerintahkan anggotanya untuk mencari Dongso, menganggapnya sebagai sumber potensial penghasilan bagi mereka. Tanpa mereka ketahui, seseorang menyadap mereka secara diam-diam. Dongso ditemukan dan dikejar oleh mereka. Saat dalam kejaran, Dongso bertemu dengan seorang wanita bernama Choi Irang yang sengaja mengikuti aksi para pencuri organ. Setelah memastikan bahwa Dongso adalah seorang Connect, Irang melemparkan Dongso dari ketinggian untuk membantunya melarikan diri. Irang mengucapkan selamat datang sambil melihat Dongso berhasil melarikan diri dari tempat itu. Ternyata pemilik mata kanan Dongso adalah otak di balik serangkaian kejadian mengerikan terkait seni mayat. Dia telah membuat seni mayat dengan menggunakan tubuh seorang anak kecil yang kemudian dengan sengaja dipajang di depan kantor tempatnya bekerja. Sebelumnya, Oh Jin-sop dikenal sebagai karyawan yang sangat berdedikasi dan kompeten di tempat kerjanya. Dia memiliki reputasi sebagai pemecah masalah yang ulung dan dihormati sebagai rekan kerja yang ideal oleh banyak orang. Itu sebabnya, Sun-hye, salah satu rekan kerjanya, sangat mengaguminya. Mata Jin-sop tiba-tiba terasa sakit ketika Sun-hye menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Dongso, yang saat itu tengah populer dan menjadi lagu favorit. Akibatnya, Dongso yang tengah bekerja berhasil menemukan lokasi Jin-sop. Malamnya, Dongso kembali mendapatkan koneksi dengan mata kanannya yang sebelumnya terputus. Dia melihat gambar-gambar aneh dan menakutkan yang telah diciptakan oleh Jin-sop. Saat Dongso menyelidiki seni yang menggambarkan mayat, dia mulai menyadari bahwa orang yang menggunakan matanya adalah seorang pembunuh. Sementara itu, detektif Choi tiba-tiba mengalami mimisan ketika melihat foto Dongso di lokasi pertama kasus seni mayat. Kecurigaan mulai muncul di kalangan ketiga detektif yang mulai mempertanyakan apakah Dongso mungkin terlibat dalam kasus seni mayat. Di lain tempat, Dongso berhasil menemukan di mana lokasi Jin-sop sebelumnya saat bersama Sun-hye. Dongso menunggu Sun-hye untuk menemukan seseorang yang sedang bersamanya. Namun, ketika tanpa sengaja Sun-hye dan temannya melihat mata sebelah kanan Dongso yang terbuka, mereka justru ketakutan dan meninggalkannya. Kemudian Sun-hye dan kedua temannya bertemu dengan Jin-sop di sebuah restoran yang tengah mencari calon korban untuk karya seninya. Saat seseorang memutar lagu Dongso, mata Jin-sop kembali terasa sakit, sehingga Dongso dapat melacak keberadaan Jin-sop. Sayangnya, Jin-sop pergi sebelum Dongso berhasil menemukannya.
Kembali lagi, Sunhae dan temannya menganggap Dongso sebagai penguntit dan membahayakan nyawa mereka. Lagu Dongso sangat populer di YouTube, sehingga seorang penyanyi terkenal bernama Z ingin membuat aransemen ulang lagunya. Dongso tidak keberatan sama sekali. Dia mengizinkan siapapun yang ingin mengcover atau mengaransemen ulang lagunya tanpa harus membayar hak cipta. Dia memberikan lagu itu secara gratis kepada siapapun yang ingin menggunakannya. Setelah menerima izin tersebut, Z pun akan membuat aransemen ulang lagu milik Dongso. Di lain tempat, Dongso berusaha untuk menggunakan mata kanannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya secara sengaja tanpa adanya pemicu. Oleh karena itu, Dongso mencari bantuan dari ahli horoskop mengenai gambar yang dilihat oleh mata kanannya. Dia bertanya tentang simbol yang muncul di belakang wanita itu dan lambang PL yang sama persis seperti yang dia lihat. Ahli horoskop tersebut menjelaskan bahwa gambar tersebut adalah simbol-simbol planet dalam tata surya dan lambang PL adalah lambang planet Pluto. PL berkaitan dengan tanggal 12 September hingga 12 Desember dalam konteks astrologi. Karena pada periode ini terjadi konjungsi antara Pluto dan Venus. Itu berarti kedua planet tersebut akan berada dalam posisi yang sama secara bersamaan. Ahli itu mengatakan bahwa Venus melambangkan kecantikan dan keindahan, sedangkan Pluto melambangkan kehancuran. Dengan kata lain, konjungsi ini bisa diartikan sebagai simbol kehancuran dan seni. Dongso lalu menanyakan kapan konjungsi tersebut akan terjadi, dan ahli horoskop memberitahunya bahwa konjungsi berlangsung mulai tanggal 20 Desember dan berakhir pada 6 Januari. Sunhae datang ke rumah Jin-sop ketika Jin-sop baru saja menyelesaikan gambar seni berikutnya. Jin-sop mengizinkan Sunhae masuk dan mereka bermain-main di atas ranjang. Pada pagi hari, Sunhae tanpa sengaja masuk ke ruangan pribadi Jin-sop dan menemukan buku catatannya. Pada saat yang sama, detektif Choi dan timnya menemui ahli horoskop yang Dongso temui sebelumnya. Wanita itu memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan Dongso yang juga mencari tanggal konjungsi. Setelah mendengar itu, Dongso pun dimasukkan ke dalam daftar tersangka yang akan mereka cari. Seni mayat ditemukan lagi di semak belukar. Kali ini yang menjadi korban adalah seorang wanita tua. Sunhae yang melihatnya mulai mencurigai Jin-sop karena pose korban sangat mirip dengan gambar di buku Jin-sop. Sementara para detektif mulai menghubungkan tanggal munculnya seni mayat dengan tanggal konjungsi. Pada hari itu, hanya tinggal 10 hari sebelum tanggal 6 Januari. Detektif Choi bersiap mencari pelaku sebelum tanggal itu tiba. Komplotan pencuri organ yang juga melihat seni mayat tersebut melihat Dongso berada di kerumunan. Mereka pun mengejar Dongso, dan di belakang mereka, detektif Choi dan timnya juga mengejar mereka. Dongso dihadang oleh 2 orang dari komplotan tersebut dan pertarungan pun pecah. Meskipun tangannya terluka parah, Dongso berjuang keras untuk membela dirinya. Untungnya Irang datang menyetrum kedua penjahat itu hingga mereka pingsan. Dongso bertanya kepada Irang tentang konek, tetapi Irang enggan menjelaskannya karena itu terlalu rumit. Mereka kemudian menukar nomor ponsel. Setelah itu, Dongso pergi ke tempat di mana Jin-sop berada disusul oleh Irang. Sementara itu detektif hanya berhasil menangkap salah satu dari komplotan pencuri organ yang berbadan gemuk dan dia dibawa untuk diinterogasi. Sunhae mencoba menjebak Jin-sop dengan bantuan rekannya, tetapi rencananya terbongkar dan Jin-sop memutuskan untuk membunuh keduanya untuk menghilangkan saksi. Saat dia mencoba membunuh mereka, ponsel Sunhae berdering dengan lagu milik Dongso. Akibatnya, Dongso kesakitan lalu melihat tindakan Jin-sop dan berusaha menyelamatkan mereka berdua. Sayangnya dia terlambat. Temannya Sunhae dilemparkan dari atas gedung hingga tewas dan tubuhnya hancur. Jin-sop menggunakan jaketnya dengan cerdik untuk membunuh Sunhae dan tidak meninggalkan jejak apapun. Sunhae juga tewas setelah lehernya dipatahkan oleh Jin-sop. Nada dering berhenti bersamaan dengan hilangnya nyawa mereka. Dan Jin-sop merasa bahwa lagu itu adalah pemicu sakit di matanya. Dongso yang menyaksikan tindakan Jin-sop semakin bertekad untuk menghentikannya. Irang melihat Dongso sangat kesakitan dan mulai penasaran dengan alasan dibaliknya. Sementara itu, Jin-sop pergi dari tempat itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dongso yang sama sekali tidak mengenali Jin-sop menghadapi kesulitan dalam mencari keberadaan orang yang menggunakan matanya. Satu-satunya petunjuk yang dia punya adalah jaket yang dikenakan oleh Jin-sop. Dongso melihat seseorang dengan jaket yang sama masuk ke dalam kamar mandi dan dia pun menyusulnya. Dongso berusaha keras untuk membuka pintu toilet bahkan sampai harus naik ke atas toilet dalam upaya menangkap Jin-sop. Jin-sop melukai tangan Dongso dengan pulpen yang dia pegang. Tidak lama kemudian, petugas keamanan tiba karena laporan dari salah satu karyawan yang juga berada di dalam kamar mandi. Dongso ditangkap, namun dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik Jin-sop melalui celah di bawah pintu toilet. Akibatnya, tangan Dongso yang meregenerasi terlihat oleh Jin-sop. Sebelum dibawa oleh petugas, Dongso mengancam akan menemukan Jin-sop dimanapun dia berada. Dongso dibawa oleh petugas keamanan namun lagi-lagi Irang membantunya bebas. Para detektif yang kehilangan Dongso pun memeriksa CCTV, namun mereka menemukan kejanggalan dari waktu kematian Sunhae dan kedatangan Dongso ke tempat itu. Mereka juga melihat wajah Irang yang berhasil tertangkap kamera mencuri seragam dan kartu identitas milik seorang karyawan.
Detektif Choi juga melakukan wawancara dengan Jin Sup. Jin Sup memberikan keterangan bahwa dia melihat Sun Hye dan temannya naik ke atap diikuti oleh Dong So. Ketika dia ditanya tentang jaket, teman Sun Hye berusaha membela Jin Sup. Namun, Jin Sup menjadi marah ketika teman Sun Hye melewati batas teritorinya. Tindakan ini menjadi perhatian khusus bagi Detektif Choi dan dia mulai merasa curiga terhadap Jin Sup. Sementara itu, Dong So mulai mencari tahu mengapa Irang selalu menyelamatkan nyawanya. Irang menjelaskan bahwa ketika dia masih kecil, seorang anak menyelamatkannya. Irang berhasil selamat dari kecelakaan truk, tetapi anak kecil tersebut terlindas dan hancur. Yang mengejutkan, tubuh anak kecil itu tiba-tiba pulih seperti semula, dan dia tidak sempat mengucapkan terima kasih. Irang baru menceritakan kejadian ini setelah melihat foto masa kecil Dong So. Meskipun begitu, Dong So percaya pada cerita Irang. Irang juga menceritakan bagaimana dia bisa tahu kapan Dong So berada dalam bahaya, karena sebelumnya dia bertemu dengan para pencuri organ yang mengetahui tentang Connect. Dia seolah-olah bertanya tentang Connect untuk alasan cerita novelnya, tetapi sebenarnya dia meletakkan alat penyadap di tempat tersebut, sehingga dia mengetahui apapun yang direncanakan oleh para pencuri organ terhadap Dong So. Irang kembali bertanya mengapa Dong So tiba-tiba merasakan sakit. Dong So menjelaskan bahwa dia pernah disekap oleh komplotan pencuri organ, dan saat kabur mata kanannya tertinggal. Dia kemudian menyadari bahwa matanya telah ditransplantasikan ke seorang pembunuh, yang seringkali membuatnya melihat gambaran yang sama dengan pembunuh itu. Ketika mereka pergi berbelanja, Dong So melihat poster buronannya mulai disebar. Akibatnya Dong So panik dan langsung keluar dari minimarket. Dia tiba-tiba merasa kesakitan lalu terhubung kembali dengan Jin Sup. Saat itu Jin Sup sedang mencari tahu penyebab sakit matanya dengan memutar lagu milik Dong So. Terbukti, ketika Jin Sup mendengarkan lagu Dong So, matanya mulai sakit. Dan ketika lagu dimatikan, rasa sakit di matanya mereda. Jin Sup sekarang tahu bahwa pemilik lagu tersebut adalah Dong So. Namun dia tidak tahu seperti apa wajah Dong So karena mereka sama sekali tidak pernah bertatap muka. Dan dia juga masih belum mengerti bagaimana Dong So bisa mengetahui lokasinya. Besoknya saat Dong So sedang bekerja, dia mendengar lagunya yang telah diaransemen ulang oleh Z. Dia sangat terkesan karena Z telah mengubah lagunya menjadi lebih indah dan enak didengar. Lagu tersebut menjadi populer kembali dan hal yang sama terjadi dengan minat Jin Sup terhadap pembuat lagu tersebut. Jin Sup bahkan pergi ke studio milik Z untuk mencari tahu siapa Dong So. Namun Z menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak tahu siapa pembuat lagu itu karena Dong So membuat profil YouTube dengan nama samaran dan tanpa menampilkan wajahnya. Akibatnya, Jin Sup tidak bisa menemukan informasi apapun. Sementara itu, bawahan Detektif Choi berusaha untuk menginterogasi salah satu anggota komplotan pencuri organ. Tetapi pria itu selalu alasan sedang jogging. Detektif Choi tidak memiliki bukti dan informasi yang cukup sehingga dia membebaskan pria itu dan memutuskan untuk fokus mengejar Dong So terlebih dahulu. Irang mendengar pembicaraan pemimpin komplotan pencuri organ dengan salah satu anak buahnya yang diberi tugas untuk memata-matai orang yang telah mendapatkan transplantasi mata dari Dong So. Mereka ternyata sedang menguji organ tubuh Connect untuk memastikan apakah aman untuk ditransplantasikan ke manusia biasa. Pemimpin tersebut memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi perkembangan Jin Sup. Mereka mengetahui bahwa Jin Sup menderita kanker yang dapat membunuhnya kapan saja, dan mereka berencana untuk mengambil matanya sebelum matanya ikut dikremasi jika suatu saat Jin Sup meninggal. Setelah menutup teleponnya, pemimpin tersebut menemukan alat penyadap yang telah dipasang di ruangan mereka. Mereka menyadari bahwa Irang adalah orang yang memasang alat tersebut dan mereka berencana untuk mengurus Irang terlebih dahulu karena yakin Irang lebih mengetahui tentang Connect daripada mereka. Setelah mengetahui bahwa alat penyadapnya telah rusak, Irang kemudian mencari orang yang ditugaskan untuk memata-matai Jin Sup. Dia berhasil mendapatkan informasi tentang tempat tinggal Jin Sup setelah mengikuti pria itu. Sementara itu, Jin Sup merasakan kesakitan akibat kanker yang sedang dia derita. Irang memberitahu Dong So tentang kondisi Jin Sup. Mendengar itu, Dong So menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh Jin Sup berkaitan dengan tindak pembunuhan yang dilakukannya. Tanpa diduga, Dong So tiba-tiba merasakan sakit di matanya dan dia melihat apa yang sedang dilakukan oleh Jin Sup. Jin Sup tengah membuat gambar wajahnya dan merencanakan langkah selanjutnya dalam menciptakan seni mayat. Kali ini, Jin Sup berencana untuk menjadikan 3 anak kecil sebagai objek karya berikutnya. Setelah melihat situasi itu, Dong So berupaya untuk menghentikan rencana Jin Sup. Ia mencari cara untuk menyelamatkan ketiga anak tersebut. Dong So sempat mendengarkan seorang seniman jalanan yang tengah mengaransemen ulang lagunya. Dia terlihat senang ketika mengetahui bahwa lagunya disukai oleh banyak orang dan memberikan inspirasi. Tiba-tiba, dia kembali merasakan sakit di matanya dan melihat dirinya sendiri sedang menonton seniman jalanan tersebut. Dong So menyadari bahwa Jin Sup tengah mengawasinya, sehingga dia segera mengejar mobil tersebut. Sayangnya kecepatan mobil Jin Sup terlalu tinggi, dan akhirnya Dong So ditangkap oleh Detektif Choi yang juga sedang mengawasi salah satu anggota komplotan pencuri organ yang dibebaskan sebelumnya. Sementara di tempat lain, Jin Sup menemui dokter bedah yang dulu pernah membedahnya untuk menanyakan tentang asal matanya.
Dongso sedang diinterogasi oleh Choi dan tim penyidiknya terkait dengan kemunculan dirinya di setiap lokasi pembunuhan dan pertemuannya dengan seorang ahli horoskop yang terkait dengan kasus seni mayat. Dongso menjelaskan bahwa penglihatannya tumpang tindih, tetapi bawahannya Choi malah menuduhnya mencari perhatian kejiwaan. Choi kemudian membawa Dongso ke atas atap, tempat di mana tidak ada seorang pun yang dapat mendengar pengakuannya. Disitulah Dongso memberikan cerita detail mengenai alasan kehadirannya di setiap tempat kejadian perkara. Dia juga mengungkapkan identitasnya sebagai konek dengan menunjukkan bagaimana tubuhnya dapat pulih dengan cepat. Meskipun begitu, detektif Choi tetap bertekad untuk mengungkap rahasia Dongso kepada masyarakat agar mereka dapat memahami keadaannya. Merasa dikhianati, Dongso pun memutuskan untuk kabur melompat dari gedung. Pada saat yang bersamaan, Jin-sub membawa si dokter ke tempat persembunyiannya. Di sana, dokter itu dipaksa untuk menceritakan bagaimana dia mendapatkan mata itu. Si dokter menjelaskan bahwa mata tersebut adalah mata konek. Sebelumnya Jin-sub sengaja mendatangi dokter dalam keadaan sekarat dan meminta bantuan agar dokter mau menyembuhkan luka yang dideritanya. Meskipun awalnya dokter menolak, namun setelah mendengar tawaran bayaran yang sangat besar dari Jin-sub, dokter itu setuju. Setelah membius Jin-sub, tiba-tiba para anggota komplotan pencuri organ membawa tubuh Dongso. Sayangnya Dongso berhasil melarikan diri meninggalkan salah satu matanya dan dia menguji mata tersebut dengan memberikannya kepada Jin-sub. Selain itu, si dokter juga menjelaskan bagaimana teknologi konek muncul. Sekitar tahun 2000, sebuah perusahaan farmasi bernama Jongdo membuat penemuan inovatif dalam bidang bioteknologi di pusat penelitian mereka. Penemuan itu diberi nama konek yang seharusnya menjadi terobosan dalam bidang transplantasi biologis dan terkait dengan keabadian. Saat ini, salah satu organ abadi tersebut berada di tubuh Jin-sub yang sedang sekarat. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Jin-sub mengirim si dokter ke neraka. Sadar akan adanya sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Jin-sub semakin tertarik kepada Dongso. Irang berusaha menghubungi Dongso namun nomornya tidak aktif. Hal itu membuat Irang kesal dan tidak sengaja pisau yang dia pegang melukai dirinya. Di komputer Irang ada informasi mengenai Konek, perusahaan farmasi Jongdo, dan kelompok perdagangan organ. Irang kemudian pergi ke suatu tempat. Tak disangka, tetesan darahnya ikut mengikuti. Di tempat lain, para anggota komplotan pencuri organ bingung karena kehilangan dokter mereka. Irang ternyata mengikuti salah satu anggota komplotan pencuri organ yang ditugaskan untuk mengawasi Jin-sub. Sayangnya dia ketahuan dan perkelahian tak bisa dihindari. Sementara itu Dongso membakar semua sekolah dasar yang ada di kota tersebut untuk mencegah 3 anak kecil menjadi korban. Dia menelpon detektif Choi dan sengaja menjadikan dirinya kambing hitam agar seluruh sekolah diliburkan. Petugas di kota sibuk mencari keberadaan Dongso dan seluruh media mulai memberitakan tentangnya. Jin-sub yang menyaksikan berita itu terkesan dengan upaya Dongso untuk mencegah aksinya. Z meminta pendapat kepada Dongso tentang aransemen tersebut di kolom komentar. Dongso membalas komentar Z dengan memuji aransemennya lebih baik daripada aslinya. Z juga mengajaknya berkolaborasi jika suatu saat Dongso mau bertemu dengannya. Dia tersenyum bahagia karena musik bisa membuat orang melupakan tentang perbedaan. Matanya kembali sakit, dan Jin-sub kali ini menyadari bahwa Dongso bisa melihat apa yang dia lihat. Dia menulis pesan kepada Dongso agar menghubungi nomornya karena dia telah merencanakan sesuatu yang lebih menarik daripada seni mayat, dan dia ingin Dongso mencari tahu sendiri rencananya. Paginya, Irang mengajak Dongso ke tempat persembunyiannya karena rumahnya tidak lagi aman. Di tempat itu, Irang mengungkapkan identitasnya sebagai seorang konek. Dia selalu memakai plester di jarinya agar orang-orang tidak menganggapnya sebagai monster. Mendengar itu, Dongso menjadi sangat bahagia karena mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya konek di dunia ini. Mereka mengiris telapak tangan mereka masing-masing dan terlihat bagaimana sel-sel mereka saling menarik satu sama lain. Pada akhirnya, mereka berakhir di atas ranjang. Sementara itu Jin-sub menyamar sebagai Dongso dan menculik musisi Z, kemudian membawanya ke tempat persembunyiannya. Paginya Jin-sub menunjukkan bagaimana dia telah membuat Z menderita. Dia mengancam jika Dongso tidak datang menemuinya, Z akan menjadi koleksi selanjutnya. Para komplotan pencuri organ menemukan tempat kerja Dongso. Mereka melihat bosnya lalu menyiksanya. Sementara Dongso akan menemui Jin-sub dan ditemani oleh Irang. Tak disangka, komplotan pencuri organ juga menemukan lokasi persembunyian Irang. Di saat yang sama, Dongso mendapat pesan video mengenai bosnya yang sudah tidak berdaya. Irang lalu menyuruh Dongso menyelamatkan bosnya, sementara dia akan menahan para pencuri organ. Sayangnya Irang terpojok dan identitasnya sebagai konek diketahui. Meskipun begitu, dia tetap berhasil kabur dari mereka. Pemimpin pencuri organ menyuruh anak buahnya membuntuti Irang. Mereka berharap Irang membawa mereka ke tempat para konek dan bisa menangkap para manusia abadi itu sekaligus. Dongso berhasil menyelamatkan bosnya. Meskipun sempat tertangkap dan bosnya mengetahui identitas Dongso dan menyebutnya sebagai monster, Dongso pun pergi dan memutuskan untuk tidak bekerja di tempat itu lagi.
Sebelum pergi, Dongso mengucapkan terima kasih kepada bosnya karena telah merawatnya sejak kecil. Sementara para detektif sedang menyelidiki mayat salah satu anggota kelompok pencuri organ dan menemukan sebuah kamera. Dongso dan Irang kembali bertemu. Di tempat itu, Dongso merasa bahwa kesialan yang menimpa Z adalah kesalahannya. Irang berusaha meyakinkan Dongso bahwa Dongso sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Irang menyadarkan Dongso bahwa seharusnya Jin-sook yang harus disalahkan atas apa yang telah terjadi. Dia mengatakan bahwa manusia hanya mencari kesalahan para konek karena mereka takut akan keberadaannya. Irang tampak berambisi ingin mengubah dunia agar dunia bisa menerima makhluk seperti mereka. Dia beranggapan dunia lebih pantas untuk ras manusia seperti mereka. Dongso tidak yakin dunia bisa dikuasai hanya oleh mereka berdua. Lagi pula dia tidak ada niatan untuk menguasai dunia. Yang dia inginkan hanya hidup dengan normal. Irang pun memberitahu bahwa ada konek lain yang akan segera bertemu dengan Dongso. Jin-sook kembali menghubungi Dongso dan dia telah merubah tempat pertemuan mereka. Mereka pun berpisah. Dongso akan menemui Jin-sook sementara Irang akan bertemu dengan temannya sesama konek. Sementara para detektif menemukan foto-foto Jin-sook di kamera yang mereka temukan. Kabar mengenai Z yang diculik oleh seseorang yang berpakaian seperti Dongso pun kini sedang mereka selidiki. Dongso dijebak oleh Jin-sook yang membuatnya tidak berdaya akibat asap racun yang telah disiapkan oleh Jin-sook di tempat pertemuan. Dongso dibawa ke markasnya dengan tangan, badan, dan kaki yang terikat. Setelah berhasil mengeliminasi salah satu anggota pencuri organ yang mengintainya, Irang bertemu dengan seorang teman sesama konek yang bernama Eden. Eden terlihat sangat kuat dan kejam. Para detektif berhasil mengidentifikasi rekaman CCTV penculikan Z. Detektif Choi mengenali wajah Jin-sook dan segera menyadari bahwa pelakunya bukan Dongso. Jin-sook menjelaskan alasan dibalik penyerangan Z. Tujuannya hanyalah untuk menyatukan dirinya sepenuhnya dengan Dongso dengan menempelkan kepalanya ke tubuh Dongso. Jin-sook membawa Z yang sudah lemas kemudian memotong jari Dongso dan Z, lalu menukar bagian tersebut. Jin-sook sangat terkesan melihat bagaimana bagian tubuh itu bisa bergabung dengan sempurna. Irang membawa Eden untuk menghabisi para anggota komplotan pencuri organ, dan satu persatu dari mereka dibantai oleh Eden tanpa ada yang selamat. Sementara para detektif berhasil menemukan lokasi persembunyian Jin-sook dan segera mengerahkan seluruh anggota SWAT bersamanya. Dongso dan Z terkurung dalam sebuah ruangan yang sangat dingin. Di tempat tersebut, Dongso meminta maaf kepada Z atas semua yang telah menimpanya. Namun Z sama sekali tidak menyalahkan Dongso. Sebaliknya, Z malah meminta maaf karena merasa telah menghalangi Dongso dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Jin-sook. Setelah berbicara dan meminta maaf, Z pun meninggal. Dongso merasa sangat menyesal atas semua yang terjadi, dan dia melepaskan ikatannya dengan memutuskan kedua pergelangan tangannya, kemudian berusaha keras untuk membobol pintu ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Irang dan Eden tiba di tempat persembunyian Jin-sook. Eden diminta untuk menjaga pintu masuk sementara Irang mencari keberadaan Dongso. Irang mencoba membebaskan Dongso namun aksinya diketahui oleh Jin-sook. Jin-sook yang mengetahui bahwa Irang juga seorang konek, bertanya apakah tubuh Irang bisa diwariskan dan melahirkan keturunan konek. Namun, Irang dengan tegas menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut dan lebih memilih untuk menghadapi Jin-sook. Pertarungan pun tak terhindarkan dan keduanya menunjukkan kekuatan yang sebanding. Saat pertarungan berlangsung, kedatangan detektif Choi dan anak buahnya memecah suasana. Mereka berusaha mencari pintu masuk ke gedung tersebut. Detektif Choi memasuki gedung melalui pintu depan, sementara anak buahnya masuk melalui jendela. Menyadari kedatangan mereka, Jin-sook menghentikan pertarungan dan melarikan diri ke lantai atas. Irang melihat kesempatan itu untuk membebaskan Dongso. Dia memberitahu Dongso tentang keberadaan Jin-sook dan mendorong Dongso untuk menghadapi Jin-sook seorang diri, sementara dia akan menghalau seseorang yang baru saja tiba di lokasi tersebut. Detektif Choi bertemu dengan Eden dan dia berhasil membuat Eden pingsan dengan tembakannya. Sementara itu anak buah detektif Choi disate oleh Jin-sook. Eden bangkit kembali dan dengan keras menyerang detektif Choi. Tidak lama kemudian, Irang tiba dan mendorong Choi ke dalam situasi yang sulit. Awalnya Irang memiliki niat untuk membunuh Choi, tetapi dia membatalkan rencananya setelah mendengar bahwa Choi benar-benar memahami penderitaan yang dialami oleh Irang dan Dongso. Entah mengapa, Irang tampak luluh dengan kepedulian tersebut. Sejak kecil, dia selalu diasingkan dan hidup sendiri tanpa ada orang yang peduli. Hal yang sama yang dialami oleh Dongso. Dongso dan Jin-sook akhirnya berhadapan satu sama lain. Jin-sook menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Dongso, yang hanya membuat Dongso semakin marah. Sementara Jin-sook mencoba menghujani Dongso dengan tembakan senjata. Namun sayangnya, tembakan demi tembakan tersebut tidak mampu menghentikan Dongso. Bahkan regenerasinya semakin cepat dari sebelumnya. Meskipun Dongso sempat berhenti sejenak akibat luka tembakan di mata kirinya, dia tidak menyerah. Dongso mendekati Jin-sook dan dengan paksa mencabut mata kanannya. Dongso mengajar Jin-sook habis-habisan dan berencana untuk membunuhnya. Untungnya Choi tiba tepat pada waktunya bersamaan dengan Irang. Irang kini sadar bahwa menaklukkan dunia bukanlah solusi terbaik dalam hidup. Choi juga meyakinkan Dongso agar tidak membunuh orang lain, bahkan jika orang tersebut adalah seorang kriminal yang telah merenggut nyawa orang lain. Tak lama, Irang mendengar sesuatu dan mengajak Dongso pergi dari gedung itu. Sementara Eden terlihat ketakutan dan menutup telinganya. Tanpa diketahui oleh mereka,
Mata Jin-sop dan jari Z sekarang memiliki jaringan yang sama seperti tubuh para konek. Film ini berakhir saat Dong-so dan Irang berada di atas gedung dan dihadang oleh helikopter.